Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra semuanya. Ya, sekarang kita lanjut ke regresi logistik ganda bagian kedua, ya, tentang model faktor resiko. Ya, video sebelumnya kita sudah bahas regresi logistik ganda model prediksi atau model determinan. Ya, seperti kita ketahui, dalam kerangka konsep penelitian ada dua model kerangka konsep yang digunakan, yaitu model determinan atau juga disebut dengan model prediksi dan model faktor resiko. Ya, bagi yang ingin mengetahui lebih dalam tentang regresi logistik ganda, bisa menyaksikan video sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada regresi logistik ganda model faktor resiko. Nah, di sini kita akan latihan ya, contoh penelitian yang tujuan untuk mengetahui faktor risiko merokok dengan kejadian berat badan lahir rendah, di mana sudah ditentukan variabel independen utamanya adalah kebiasaan merokok ya sebagai variabel independen utama dan berat badan lahir rendah sebagai variabel dependen. Nah, hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian berat badan lahir rendah ini dikontrol oleh variabel covariat atau potential confounder ya yang diduga sebagai variabel confounding, yaitu umur ibu, status gizi ibu, prematur, hipertensi, ANC, dan sosial ekonomi ya. Nah, kita lihat di sini bahwa BBLR ini merupakan data kategori ya, 0 untuk tidak BBLR atau BBLN, berat badan lahir normal, dan 1 untuk berat badan lahir rendah. Untuk codingnya, ya, variabel yang beresiko kita beri coding atau kode yang lebih tinggi, dan yang tidak beresiko kita beri coding yang lebih rendah. Misalkan di sini BBLR yang ya kita beri skor 1 atau kode 1, sementara yang tidak kita beri 0. Ya, coding 0, kode 0. Nah, demikian juga untuk variabel independen utama dan variabel potensial confoundernya. Ya, untuk merokok ya, yang tidak beresiko atau tidak merokok kita kasih skor 0, sementara yang merokok ya yang beresiko kita kategorikan dengan 1. Ya, demikian pula dengan umur ibu, status gizi, riwayat prematur, hipertensi, ANC, dan sosial ekonomi. Selanjutnya kita akan latihan SPSS untuk membuktikan hipotesis yang telah kita buat apakah ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian berat badan lahir rendah yang dikontrol oleh variabel potensial confounder. Yuk, mari belajar di Mitra Education. Ya, kita buka program SPSS-nya. Kita akan latihan regresi logistik ganda model faktor resiko. Nah, untuk langkah-langkahnya bagaimana? Ya, jadi bagi yang belum menyaksikan video sebelumnya, ya bisa dilihat pada video sebelumnya tentang regresi logistik ganda bagian pertama. Ya, di sana kita sudah bahas bagaimana langkah-langkah atau prosedur untuk uji regresi logistik ganda model faktor resiko. Ya, jadi bagi yang belum menyaksikan, nah lihat dulu video sebelumnya ya. Nah, tahapan pertama adalah untuk regresi logistik ganda dengan model faktor risiko sama dengan regresi logistik model prediksi, yaitu kita lakukan seleksi bivariat ya. Seleksi bivariat kita lakukan boleh menggunakan analisis bivariat atau bisa juga kita lakukan dengan menggunakan regresi logistik sederhana. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian regression, binary logistik, ya, masukkan satu variabel independen dengan satu variabel dependen, ya, baik independen utama maupun variabel potensial confoundernya. Ya, yang pertama kita masukkan ke kotak dependen variabel dependennya yaitu berat badan lahir. Ya, berat badan lahir kita masukkan ke kotak dependen sebagai variabel dependennya. Nah, kemudian kebiasaan merokok kita masukkan pada kotak covariat. Metode yang kita gunakan di sini adalah metode enter. Ya, kemudian kita klik option. Kemudian kita centang CI for eksponen B. Ya, 95%. Continue. Oke. Ya, untuk seleksi bivariat bisa kita lihat berdasarkan nilai optimus testnya.
ya pada blok 1. Nah, di sini diperoleh bahwa nilai omnibus test of model coefficient adalah 0,02. Ya, selanjutnya kita buat word-nya. Ya, langkah pertama adalah seleksi bivariat. Ya, pada tabel seleksi bivariat kita masukkan variabel independen utama, kemudian variabel confoundernya, yaitu merokok, umur ibu, status gizi, prematur, hipertensi, ANC, sosial ekonomi. Kita ulangi langkah-langkah yang sama seperti pada variabel merokok. Ya, nah pada variabel merokok kita sudah dapatkan nilai p-value-nya adalah 0,02 karena kecil dari 0,25, ya jadi batasan untuk seleksi bivariat adalah p-value kecil dari 0,25 ini dijadikan sebagai kandidat untuk masuk ke dalam pemodelan multivariat ya. Selanjutnya kita akan ikuti langkah yang sama seperti pada variabel merokok ya untuk seleksi bivariat menggunakan regresi logistik sederhana. Kita pindahkan merokok ini ke kotaknya semula diganti dengan variabel umur. Yang dipilih di sini adalah kelompok umur ya. Kemudian kita klik OK. Pada omnibusnya diperoleh nilai 0,224. Sehingga ini menjadi kandidat untuk masuk ke dalam pemodelan multivariat. Selanjutnya status gizi. Dikembalikan kelompok umur ya, kemudian kita pindah ke status gizi. Nah, di sini status gizi merupakan kategorinya ada 3 kategori sehingga kita klik categorical ya, pindahkan status gizi ke kotak categorical covariate. Sebagai referensinya kita pilih first ya, karena sebagai pembanding adalah kelompok dengan status gizi normal atau kategori yang pertama first ya. Jadi kalau kita pembandingnya adalah codingnya yang pertama, maka pilihannya adalah first. Kemudian continue ya. Oke. Nah, diperoleh di sini kita lihat pada blok satunya diperoleh nilai 0,039 ya, diperoleh status gizi p-value-nya untuk seleksi bivariat adalah 0,039. Kemudian ini merupakan kandidat untuk masuk ke dalam pemodelan multivariat. Kemudian kita lakukan seleksi bivariat dengan regresi logistik sederhana untuk variabel prematur, hipertensi, ANC, dan sosial ekonomi. Ya, setelah kita lakukan seleksi bivariat untuk semua variabel, baik variabel independen utama maupun potensial covariat, baik potensial confounder maupun efek modifier, ini diperoleh bahwa semua variabel mempunyai p-value kecil dari 0,25, sehingga semua variabel ini dijadikan sebagai kandidat untuk masuk ke dalam pemodelan multivariat. Langkah selanjutnya adalah kita membuat hierarchically well-formulated model, yaitu model yang paling lengkap dengan mengikutsertakan semua potensial confounder ya dan efek modifier. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu mana yang menjadi efek modifier atau variabel yang berinteraksi. Nah, efek modifier kita lihat berdasarkan logika substansi. Nah, di sini dicontohkan bahwa ada interaksi ya, ada dugaan interaksi antara umur ibu dengan kebiasaan merokok, dan juga ada interaksi antara status gizi dengan kebiasaan merokok. Nah, sekarang kita akan cek apakah ada interaksi ya antara umur ibu dengan merokok dan status gizi dengan merokok. Ya, kita buka lagi data SPSS-nya. Sekarang kita lakukan interaksi ya dengan variabel independen utamanya. Kita klik
regression, kemudian binary logistik, ya. Ini kita masukkan variabel dependent adalah berat badan lahir. Nah, kemudian masukkan semua variabel independen utama yang menjadi kandidat tadi masuk ke dalam pemodelan multivariat, dimulai dari variabel independen utama yaitu kebiasaan merokok, kemudian kelompok umur, kemudian riwayat prematur, status gizi, hipertensi. Oh ya, untuk status gizi jangan lupa ya, klik categorical ya. Kemudian kita pilih status gizi, kemudian categorical covariate, kemudian pilih first, kemudian change, continue ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk memasukkan variabel berikutnya, yaitu sosial ekonomi, kemudian antenatal care. Ya, jadi di sini ada 7 variabel yang kita masukkan: merokok, kelompok umur, prematur, status gizi, hipertensi, sosial ekonomi, dan ANC. Jadi ada 7 variabel yang masuk ke dalam pemodelan multivariat. Ya. Nah, kemudian kita interaksikan antara kelompok umur dengan variabel independen utamanya, yaitu kebiasaan merokok. Nah, kita klik yang ada tulisan A kali B. Kemudian juga sosial ekonomi, kemudian status gizi dengan kebiasaan merokok. Kita klik juga A kali B di sini. Nah, sehingga ada 2 variabel yang kita duga ada interaksinya. Kemudian kita klik option CI for eksponen beta, continue, dan oke. Nah, jika ada interaksi, ya, artinya kalau variabel itu berinteraksi, nilai p-value-nya lebih besar dari lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini untuk kelompok umur dengan kebiasaan merokok diperoleh nilai 0,063. Artinya tidak ada interaksi ya antara umur dengan kebiasaan merokok. Demikian pula status gizi dengan kebiasaan merokok ini diperoleh 0,69. Ini tidak ada interaksi. Nah, sekarang karena tidak ada interaksi, kita keluarkan variabel interaksinya secara bertahap. Dimulai dengan p-value yang paling besar untuk variabel interaksi. Yang paling besar adalah status gizi dengan kebiasaan merokok ya. Ini kita lihat di sini, ini bahwa nilainya adalah 0,069 ya, sehingga kita keluarkan pertama kali ya. Kita klik lagi analyze, kemudian regression, kemudian binary logistik, keluarkan variabel yang berinteraksi status gizi dengan merokok ya, pindahkan ke kotak semula, kemudian oke. Nah, kita lihat untuk interaksi antara umur dengan kebiasaan merokok, nah ini diperoleh nilai 0,07. Nah, ini juga lebih besar dari 0,05, sehingga kelompok umur dengan merokok, interaksi umur dengan merokok kita keluarkan dari analisis ya. Kita klik lagi analyze, regression, kemudian binary logistik, keluarkan variabel interaksi. Oke. Nah, sehingga model yang kita peroleh ini adalah model tanpa variabel interaksi. Nah, selanjutnya kita sajikan langkah-langkah yang kita lakukan tadi ya. Nah, di sini yang tadi juga sudah saya jelaskan, untuk membuat hierarchically well formatted model atau HWF model merupakan model yang paling lengkap dengan mengikut sertakan semua potential confounder dan efek modifier ya. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk variabel yang berinteraksi ya, variabel p-value-nya lebih besar dari 0,05 sehingga harus kita keluarkan secara bertahap mulai dari p-value yang paling besar. Nah, di sini untuk variabel yang berinteraksi yang paling besar
adalah status gizi dengan merokok. Nah, ini kita keluarkan ya. Jadi untuk yang ketiga, tahapan ketiganya adalah hierarchically backward elimination, yaitu melakukan eliminasi efek modifier. Ya, pada WFH model dilihat interaksi mana yang memiliki p-value lebih besar dari 0,05 dikeluarkan secara bertahap. Dimulai dari variabel interaksi dengan p-value terbesar, yaitu status gizi dengan merokok. Nah, setelah dikeluarkan interaksi status gizi dengan merokok, kita lihat lagi variabel yang diinteraksikan berikutnya, yaitu kelompok umur dengan kebiasaan merokok. Nah, diperoleh nilai p-value adalah 0,70. Sehingga kita keluarkan interaksi umur dengan merokok ya. Maka disimpulkan tidak ada interaksi umur dengan rokok dan dikeluarkan dari analisis. Ya, kita balik lagi ke SPSS-nya sehingga model yang dihasilkan berikutnya adalah model tanpa interaksi. Ini kita copy ya. Kemudian kita pastekan di Word-nya. Ctrl V, ada dalam mengopi ya. Sebaiknya jangan copy paste, dirubah lagi dalam bentuk yang sesuai dengan panduan penelitian ya. Jangan langsung copy paste tanpa dilakukan pengeditan. Nah, ini sebaiknya kita edit lagi ya. Tapi kalau latihan ini nggak apa-apa lah, kita copy paste aja apa yang ada pada SPSS. Kalau agar ini letaknya ini kan masih ada yang di luar ya. Agar letaknya masuk semua ke dalam Microsoft Word-nya, klik di sini yang ada tanda plus di sini, kemudian klik kanan, kemudian autofit dan autofit to Windows. Nah, model yang kita peroleh di sini ini merupakan model baku emas atau disebut juga dengan model gold standard ya, karena hubungan merokok dengan BBLR ini sudah dikontrol oleh semua variabel confounder ya, dan juga efek modifier yang kita sudah cek juga efek modifier, dan kita buktikan hasilnya bahwa tidak ada efek modifier atau tidak ada interaksi, sehingga ini bisa dinyatakan sebagai model baku emas atau gold standard. Nah, nilai eksponen beta atau nilai odds ratio untuk variabel merokok ya, hubungan merokok dengan BBLR diperoleh nilai 2,487. Nilai odds ratio ini ya, atau nilai eksponen beta atau odds ratio ini merokok dengan BBLR dianggap nilai yang paling sahih ya. Nilainya adalah OR sama dengan 2,487 untuk menilai hubungan merokok dengan BBLR. Langkah selanjutnya adalah menyederhanakan model, yaitu dengan mengurangi confounder yang pengaruhnya tidak begitu besar pada odds ratio merokok dengan BBLR. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa variabel yang merupakan variabel potensial confounder yaitu kelompok umur, prematur, status gizi, hipertensi, ekonomi, dan antenatal. Kita akan lihat selanjutnya adalah kita sederhanakan model, yaitu dengan mengurangi confounder yang pengaruhnya tidak begitu besar pada odds ratio merokok dengan BBLR. Besar kecilnya pengaruh confounder dinilai berdasarkan perubahan odds ratio terhadap nilai odds ratio baku emasnya, yaitu 2,487. Nah, rumusnya adalah untuk mengetahui perubahan odds rasionya, yaitu odds ratio variabel independen utama ketika confounder ini dikeluarkan, dikurangi odds ratio baku emas dibagi dengan odds ratio baku emas dikali 100 ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini kita akan coba mengeluarkan variabel potensial confounder dimulai dari p-value yang paling besar. Nah, bisa kita lihat dari kolom signifikan yang ada di sini, p-value yang terbesar ya adalah antenatal care ya. Ini kita keluarkan pertama kali. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini status gizi ibu, ini kan besar juga. P-value-nya lebih dari 0,05 yang terbesar, tetapi karena ini merupakan dummy variable, sehingga yang kita lihat adalah p-value untuk keseluruhannya, status gizi keseluruhan adalah 0,04 ya. Jadi yang kita keluarkan pertama yang paling besar adalah antenatal care dengan p-value 0,270 ya. Selanjutnya kita buka lagi SPSS-nya, kita keluarkan variabel antenatal care. Kita lihat perubahan odds rasionya. Ya, kategori ANC ini antenatal care kita keluarkan. Kita klik OK. Ya. Nah, kemudian dilihat nanti
perubahan odds ratio terhadap baku emasnya. Nah, ini kita lihat hasilnya ya. Setelah antenatal care dikeluarkan, nah diperoleh nilai untuk kebiasaan merokok karena yang kita lihat adalah pada variabel independen utamanya yaitu kebiasaan merokok diperoleh nilai eksponen beta adalah 2,626. Nah, kemudian kita bandingkan dengan nilai odds ratio baku emas. Nah, kita lihat di sini kita bandingkan dengan nilai baku emasnya 2,487. Perubahan odds ratio-nya adalah odds ratio pada independen utamanya yaitu kebiasaan merokok ya. Setelah variabel ANC dikeluarkan diperoleh 2,626 dikali dengan odds ratio dikurangi dengan odds ratio baku emas yaitu 2,487. Diperoleh hasil 5,59. Perubahan odds rasionya tidak lebih dari 10%. Dengan dikeluarkannya variabel ANC, ini tidak begitu banyak pengaruhnya terhadap nilai odds rasio merokok dengan BBLR sehingga ANC dikeluarkan dari pemodelan. Nah, kemudian kita lihat lagi ya variabel confounder yang p-value-nya terbesar berikutnya adalah kelompok umur ya. Kelompok umur dengan nilai p-value 0,215. Nah, ini dikeluarkan dari pemodelan. Kita klik analyze, kemudian regression, binary logistik, keluarkan kelompok umur. Oke. Kita lihat perubahan nilai odds ratio atau eksponen beta pada variabel merokok. Nah, diperoleh nilai 2,575. Ya, kita hitung kembali perubahan odds ratio-nya. Ya, tadi didapatkan 2,575 setelah kelompok umur dikeluarkan. Ya, ini rumusnya adalah odds ratio ketika variabel kelompok umur dikeluarkan dikurangi dengan baku emas dibagi dengan baku emas dikali 100%. Diperoleh hasil 3,54. Ya, jadi perubahan odds ratio ketika variabel kelompok umur dikeluarkan ini tidak begitu banyak merubah nilai odds ratio rokok dengan BBLR sehingga kelompok umur kita keluarkan dari pemodelan. Langkah berikutnya kita lihat lagi ya p-value yang terbesar berikutnya untuk variabel confoundernya. Di sini untuk riwayat prematur 0,13, kemudian status gizi 0,02, hipertensi 0,002 dan sosial ekonomi 0,005. Ya, kita pastikan apakah dengan mengeluarkan variabel ini merubah nilai odds ratio atau tidak. Ya, kalau kita lihat di sini, diperhatikan di sini nilai p-value-nya ini semua sudah kecil dari 0,05. Untuk mendapatkan model yang parsimoni, artinya model yang sederhana, kita coba mengeluarkan p-value yang terbesar berikutnya, yaitu riwayat prematur. Riwayat prematur dikeluarkan, nah ini diperoleh hasil untuk kebiasaan merokok, nilai eksponen betanya adalah 2,85. Kemudian kita hitung perubahan odds rasionya. Nah, kemudian kita lihat perubahan odds ratio setelah variabel riwayat prematur ini dikeluarkan. Nah, ini sudah dihitung ya. Jadi perubahan odds ratio ini adalah pada waktu odds ratio kebiasaan merokok pada waktu variabel riwayat prematur dikeluarkan, diperoleh nilai eksponen betanya adalah 2,858 dikurangi dengan nilai odds ratio baku emas dibagi dengan baku emas dikali 100% sama dengan 14,92 ya. Jadi dengan dikeluarkannya variabel prematur
riwayat prematur, diperoleh perubahan odds ratio sebesar 14,92%. Perubahan nilai odds ratio ini cukup besar karena perubahan odds ratio dianggap besar bila lebih dari 10% mengubah nilai odds rasio rokok dengan BBLR, sehingga variabel riwayat prematur tidak jadi dikeluarkan dari model dan dimasukkan kembali ke dalam pemodelan. Ya, jadi kita masukkan kembali variabel riwayat prematur karena perubahan odds rasionya ya lebih dari 10%, sehingga riwayat prematur dimasukkan kembali ke dalam pemodelan. Nah, coba dilakukan sendiri. Anda masukkan riwayat prematur ke dalam pemodelan ya dengan menggunakan SPSS ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Jadi hasilnya sama seperti tabel sebelumnya, yaitu ketika riwayat prematur ini masih ada di dalam pemodelan. Variabel berikutnya yang mempunyai p-value paling besar ya kita cek adalah sosial ekonomi dengan p-value 0,05. Nah, kita coba cek apakah sosial ekonomi ini mengubah odds rasio kebiasaan merokok dengan BBLR lebih dari 10%. Jika merubah lebih dari 10%, kita masukkan kembali. Tetapi kalau kurang dari 10%, maka sosial ekonomi ini dikeluarkan dari pemodelan ya. Nah, coba lakukan tahapannya menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah mengeluarkan variabel sosial ekonomi ya. Ini ketika variabel sosial ekonomi sudah dikeluarkan, nah diperoleh ya nilai pada variabel in the equation ya, kita lihat eksponen betanya atau odds rasio kebiasaan merokok diperoleh nilai 2,579. Nah, kemudian kita cari perubahan atau kita hitung perubahan odds rasionya setelah variabel sosial ekonomi ini tidak masuk di dalam pemodelan ya. Nah, ketika variabel sosial ekonomi ini keluarkan ya, nilai eksponen beta pada kebiasaan merokok adalah 2,579. Kemudian kita hitung perubahan odds rasionya terhadap nilai baku emasnya dan diperoleh nilai 3,69%. Nah, artinya ya, dengan dikeluarkannya variabel sosial ekonomi tidak banyak mengubah nilai odds rasio rokok dengan BBLR. Perubahannya tidak lebih dari 10%, sehingga variabel sosial ekonomi dikeluarkan dari pemodelan. Ya, lakukan tahap berikut pada SPSS, keluarkan variabel sosial ekonomi. Ya, nah selanjutnya kita lihat nilai p-value-nya. Ya, setelah variabel sosial ekonomi dikeluarkan, ya kemudian kita lihat variabel p-value berikutnya ya adalah variabel hipertensi. Ya, kita keluarkan variabel hipertensi. Jadi Anda lakukan pengeluaran variabel hipertensi pada SPSS, dikeluarkan variabel hipertensinya. Nah, kemudian kita lihat ya nilainya setelah variabel hipertensi, kita lihat kembali nilai eksponen beta atau nilai odds rasio kebiasaan merokok setelah variabel hipertensi ini dikeluarkan. Ya, nah di sini ya kita bisa lihat bahwa nilai eksponen beta kebiasaan merokok dengan BBLR setelah variabel hipertensi dikeluarkan diperoleh nilai 2,546. Nah, kemudian dihitung lagi perubahan odds rasio setelah variabel hipertensi dikeluarkan. Nah, diperoleh perubahan odds rasionya adalah 2,37 ya. Jadi setelah hipertensi dikeluarkan, diperoleh perubahan odds rasio sebesar 2,37%. Dengan demikian, ya, dengan dikeluarkannya variabel hipertensi tidak banyak mengubah nilai odds rasio rokok dengan BBLR. Perubahannya tidak lebih dari 10%, sehingga variabel hipertensi dikeluarkan dari pemodelan karena bukan merupakan variabel confounding. Nah, selanjutnya kita keluarkan variabel hipertensi ya. Dengan dikeluarkan variabel hipertensi, kita lihat lagi p-value berikutnya yang akan kita cek perubahan odds rasionya apakah lebih dari 10% ataukah kurang dari 10%. Nah, variabel berikutnya yang akan kita cek adalah status gizi ya. Status gizi kita coba keluarkan dari pemodelan ya. Jadi lakukan
pada SPSS dengan mengeluarkan variabel status gizi. Nah, setelah variabel status gizi ini dikeluarkan dari pemodelan, dilihat perubahan nilai eksponen betanya. Nah, di sini bisa dilihat nilai eksponen beta pada kebiasaan merokok adalah 1,788. Kemudian kita hitung kembali. Ya, kita hitung lagi perubahan odds ratio setelah variabel status gizi dikeluarkan. Ya, nah di sini perubahan odds rasionya adalah kita hitung kembali berdasarkan nilai baku emasnya, ya, diperoleh nilai perubahan odds rasio sebesar 28,1%. Ya, jadi dengan dikeluarkannya variabel status gizi, diperoleh perubahan odds rasio sebesar 28,1%. Perubahan ini cukup besar karena perubahan odds rasio lebih dari 10% mengubah nilai odds rasio rokok dengan BBLR. Sehingga variabel status gizi tidak jadi dikeluarkan dari pemodelan. Untuk itu, variabel status gizi dimasukkan kembali ke dalam pemodelan karena merupakan variabel confounder atau confounding. Ya, jadi dimasukkan lagi nanti di SPSS Anda masukkan kembali variabel status gizi karena tidak jadi keluarkan karena perubahan odds rasionya lebih dari 10%. Kita sudah cek sebelumnya, kita sudah cek interaksinya dan didapatkan hasil bahwa tidak ada interaksi, ya. Kemudian kita sudah cek setiap confounder yang ada, kita sudah cek apakah confoundernya ini merubah odds rasio kebiasaan merokok dengan BBRR lebih dari 10% dan hasilnya didapatkan bahwa yang merubah odds rasio lebih dari 10% adalah variabel status gizi dan riwayat prematur. Sehingga status gizi dan riwayat prematur ini merupakan variabel confounder terhadap hubungan kebiasaan merokok dengan BBLR. Dan diperoleh model akhir adalah sebagai berikut. Kesimpulannya adalah ada hubungan yang signifikan kebiasaan merokok dengan kejadian berat badan lahir rendah dengan p-value kecil dari 0,001. Ya, bisa kita lihat di sini p-value-nya adalah 0,000. Nah, bisa kita tulis biasanya di dalam penulisan jurnal ya, karena nilainya adalah 0,00, penulisannya adalah P kecil dari 0,001. Ya, nah diperoleh nilai odds rasio sebesar 2,546, artinya ibu yang mempunyai kebiasaan merokok lebih beresiko untuk melahirkan BBLR 2,5 kali dibandingkan dengan ibu yang tidak mempunyai kebiasaan merokok, dikontrol oleh variabel confounding yaitu status gizi ibu dan riwayat prematur. Nah, kemudian informasi berikutnya yang kita sampaikan adalah kemaknaan model. Untuk kemaknaan model bisa dilihat pada blok 1 dengan metode enter, nilai omnibus test of model coefficient diperoleh nilai signifikan atau nilai p-value adalah 0,00 ya. Nah, nilai omnibus test ini merupakan kemaknaan model ya. Artinya, apakah model ini layak untuk digunakan? Jika model ini memenuhi kemaknaan model, nilai p-value harus kecil dari 0,05. Selanjutnya kita lihat nilai Nagarkar R-square. Nilai Nagarkar R-square ini adalah nilai yang menjelaskan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dan diperoleh nilai di sini 0,119. Ya, artinya variabel kebiasaan merokok yang dikontrol oleh variabel status gizi dan riwayat prematur dapat menjelaskan BBLR sebesar 11,9%. Sehingga kesimpulan berikutnya simpulkan sebagai berikut. Model yang dihasilkan memenuhi kemaknaan model. Hal ini bisa dilihat dari nilai p-value omnibus testnya. Nah, kemudian diperoleh nilai Nagarkar R-square sama dengan 0,119, artinya model yang terbentuk yaitu kebiasaan merokok dengan variabel confounding, status gizi, dan riwayat prematur dapat menjelaskan variabel berat badan lahir rendah sebesar 11,9%. Ya, di sini pertemuan kita hari ini ya, jangan lupa ya, kalau masih merah tulisannya diklik subscribe, tapi kalau sudah abu-abu jangan diklik
nanti unsubscribe ya. Jadi kalau masih merah, diklik subscribe-nya agar bisa mengikuti terus channel Mitra Education. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.